Selamat datang, jiwa-jiwa terpilih yang telah melalui jalan sunyi, namun tetap berdiri teguh di tengah badai. Inilah panggilan bagi mereka yang dulu disalahpahami, diremehkan, dan dijadikan lelucon karena terlalu jujur, terlalu dalam, terlalu berbeda. Tapi sekarang, dunia mulai mendengarkan. Aura yang dulu mereka ejek, kini mereka buru. Kata-kata yang dulu mereka abaikan, kini mereka kutip dalam keheningan. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kesadaran. Ini bukan tentang popularitas. Ini tentang kekuatan sejati yang lahir dari ketulusan, ketabahan, dan keyakinan yang tidak bisa dibeli oleh pengakuan dunia. Kamu bukan sedang naik. Kamu memang sudah tinggi sejak awal. Hanya saja mata mereka terlalu tertutup untuk melihatnya. Kamu bukan hanya melewati ujian. Kamu mengubah ujian itu menjadi pelantikan ilahi yang membuka pintu takdir. Saat mereka sibuk membangun benteng ilusi, kamu sibuk membangun fondasi kebenaran. Saat mereka tertawa, kamu diam dan berdoa. Saat mereka menyerang, kamu tetap teguh, karena kamu tahu semua akan terungkap pada waktunya. Dan kini, waktunya telah tiba. Apa yang dulunya disebut kegilaanmu, kini menjadi kompas mereka. Apa yang mereka sebut sebagai kelemahanmu, kini menjadi magnet kekaguman. Kamu tidak berubah. Dunia saja yang baru mulai sadar siapa kamu sebenarnya. Ini bukan permulaan kebangkitanmu. Ini adalah pengakuan dari alam semesta atas siapa kamu selama ini. Jadi jika hatimu bergetar saat membaca ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Sebuah undangan dari langit untuk mengenali siapa dirimu sebenarnya. Pembawa cahaya di tengah kabut, sang arsitek realitas baru, jiwa tua yang menyimpan kebenaran dalam keheningan. Bantu kami menyebarkan cahaya ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan agar tidak ketinggalan pesan berikutnya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar semesta tahu kamu siap. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Karena saat kamu menuliskannya, kamu tidak hanya mengakuinya, kamu mewujudkannya. Kita akan melangkah bersama, dan dunia akan tahu. Kamu bukan korban dari narasi mereka. Kamu adalah penulis dari takdirmu sendiri. Bagian 1. Kamu tidak pernah disalahpahami. Mereka hanya berpura-pura tidak mengerti. Ada kalimat yang sering kita dengar saat seseorang tidak siap menerima cahaya dari jiwa yang terlalu terang. Kamu terlalu sulit dimengerti. Tapi hari ini, mari kita bongkar kedok kalimat itu. Karena kebenarannya adalah, kamu tidak pernah disalahpahami. Mereka hanya pura-pura tidak mengerti. Sejak awal, kamu berbicara dengan kejelasan. Kata-katamu bukan teka-teki. Niatmu bukan manipulasi. Nada suaramu, meskipun lembut, membawa kekuatan yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa terpantik atau terancam. Bukan karena kamu kasar, tetapi karena kamu jujur. Bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kamu membangunkan. Dan bagi banyak orang, kebenaran adalah sesuatu yang terlalu berat untuk dihadapi saat mereka masih nyaman bersembunyi dalam ilusi. Mereka mendengar setiap kata-katamu tegas, penuh makna. Namun mereka lebih memilih menertawakanmu, mencibirmu, bahkan meremehkanmu. Bukan karena kamu tidak masuk akal, tetapi karena kamu terlalu masuk akal. Hingga membuat seluruh tatanan kepalsuan yang mereka bangun selama ini terasa rapuh hanya dengan satu kalimat dari mulutmu. Mereka tidak bisa melawan logikamu, jadi mereka memilih untuk meremehkannya. Mereka tidak bisa menyangkal intuisimu, jadi mereka menyebutmu terlalu sensitif. Padahal, setiap kata yang kamu ucapkan mengusik ketenangan palsu mereka, memukul pelan pintu-pintu hati yang sudah lama tertutup rapat. Namun yang mengejutkan adalah, diam-diam mereka menyimpan. Diam-diam mereka mencatat. Di balik panggung ejekan, mereka mengulang lagi kata-katamu saat sendirian. Mereka putar kembali percakapanmu di kepala mereka seperti nyanyian yang tidak bisa diabaikan. Dan kini, saat tanda-tanda mulai muncul, saat kebenaran perlahan menyingkap dirinya, mereka terdiam. Wajah-wajah yang dulu menyeringai kini menunduk.
Mulut-mulut yang dulu mengejek kini mulai membisikkan kembali kata-katamu seolah berasal dari diri mereka sendiri. Tapi kamu tahu, kamu ingat, kamu menyaksikan sendiri bagaimana mereka memperlakukanmu seperti beban, bukan berkah. Namun kamu tidak membalas. Kamu tidak membela diri dengan keras. Kamu biarkan waktu berbicara. Kamu tahu bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan yang tergesa-gesa. Ia akan mekar seperti matahari pagi yang tidak perlu permisi untuk bersinar. Kini, saat dunia mulai berubah dan semua bayangan mulai kehilangan bentuk, orang-orang kembali kepadamu. Mereka kembali bukan karena kamu berubah menjadi lebih layak, tetapi karena mereka akhirnya sadar bahwa kamu sudah layak sejak awal. Mereka mulai mengakui, meski dengan ragu, bahwa mereka pernah menolak bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tidak siap menerima bahwa kamu benar. Dan inilah momen kebangkitan itu. Saat kamu menyadari bahwa menjadi dirimu yang sebenarnya bukanlah kelemahan, tapi kekuatan yang tidak bisa dibantah. Kebenaranmu tidak pernah sia-sia. Suaramu tidak pernah sia-sia. Bahkan jika dahulu hanya angin yang mendengarnya, kini gema dari suaramu telah menembus dinding-dinding kesadaran mereka. Jadi, jangan menunduk lagi. Jangan meragukan nilai dari intuisi dan kebijaksanaanmu. Kamu bukan sekadar seseorang yang membuat orang tak nyaman. Kamu adalah cermin. Dan banyak dari mereka bukan takut padamu, tetapi takut melihat bayangan mereka sendiri melalui cahaya yang kamu bawa. Teruslah bicara, bahkan ketika tidak didengar. Teruslah berdiri, bahkan ketika dibiarkan sendiri. Karena pada akhirnya, mereka akan kembali. Bukan karena kamu membutuhkan mereka, tetapi karena mereka sadar. Mereka membutuhkanmu sejak awal. Dan inilah kenyataan yang tak bisa mereka tolak lagi. Kamu tidak pernah disalahpahami. Mereka hanya berpura-pura tidak siap menerima cahaya yang kamu bawa. Bagian 2. Kamu tidak membalikkan meja. Kamu membangun meja baru. Mereka bilang roda kehidupan berputar. Mereka bilang sekarang giliranmu naik. Tapi kebenarannya jauh lebih dalam dan lebih sakral dari sekadar giliran. Karena yang kamu lakukan bukan sekadar membalikkan keadaan, bukan sekadar membalas. Kamu tidak menunggu meja yang dulu menolakmu untuk berubah posisi. Kamu membangun mejamu sendiri, dari dasar, dengan tanganmu sendiri, dengan doa-doa yang tak terdengar, dan dengan kesabaran yang tidak pernah mereka pahami. Saat mereka sibuk menjaga pintu agar kamu tidak masuk, kamu menciptakan jalan rahasia menuju takdirmu. Saat mereka menertawakanmu di luar lingkaran kekuasaan mereka, kamu sedang menggambar cetak biru ruang baru, ruang yang tidak memerlukan izin siapapun. Dan sekarang, saat meja itu berdiri kokoh, megah dalam kesederhanaannya, mereka mulai sadar. Mereka tidak punya tempat duduk di sana. Itulah yang mengguncang hati mereka. Bukan hanya karena kamu sukses, tapi karena kamu tidak lagi memerlukan validasi mereka. Kamu tidak berlutut untuk diundang masuk. Kamu tidak mengetuk pintu-pintu yang dingin dan angkuh. Kamu membangun pintumu sendiri. Dan kini, kamu yang memutuskan siapa yang pantas masuk, dan siapa yang hanya boleh melihat dari jauh. Mereka pernah mengira kamu haus pengakuan. Mereka salah. Kamu hanya ingin ruang untuk menjadi dirimu sendiri. Tapi karena mereka tidak bisa mengendalikanmu, mereka coba menyingkirkanmu. Karena kamu tidak tunduk pada sistem yang mereka buat, mereka coba menutup akses untukmu. Namun mereka lupa satu hal penting. Kamu bukan pengekor. Kamu adalah pencipta. Dan pencipta sejati tidak dibatasi oleh pagar buatan manusia. Ia akan selalu menemukan cara untuk mewujudkan panggilannya. Dulu mereka anggap diam dan ketenanganmu sebagai tanda kamu tak punya arah. Mereka lihat kerja kerasmu sebagai kesia-siaan. Tapi kini, saat buahnya mulai ranum, saat langkah-langkah kecilmu menjelma menjadi gerbang pengaruh yang tak terbendung, mereka mulai bingung sendiri. Bukan kamu yang berubah, tapi cara mereka melihatmu yang akhirnya terbuka. Dan saat itu terjadi, kepanikan mulai menyusup. Mereka sadar. Kamu bukan ancaman karena kamu ingin merebut tempat mereka. Kamu ancaman karena kamu telah menciptakan tempat yang lebih kuat, dan kamu tidak pernah melibatkan mereka di dalamnya. Energi di sekitarmu telah berubah. Dulu kamu yang mengetuk-ngetuk pintu. Sekarang kamu yang memegang kunci. Dulu kamu yang bertanya,
Apakah aku cukup layak? Sekarang merekalah yang bertanya dalam hati, apakah aku akan diterima kembali? Dulu mereka main catur, mengatur langkah, berpikir kamu hanya pion. Tapi ternyata, kamu bukan sedang bermain dalam permainan mereka. Kamu sedang menciptakan permainan baru. Yang paling menyakitkan bagi mereka adalah satu hal ini. Mereka pikir mereka punya waktu. Mereka pikir kamu akan terus menunggu, terus berharap, terus mengiba. Tapi kamu tidak menunggu. Kamu bergerak dalam diam. Kamu bertumbuh tanpa panggung. Dan sekarang, saat lampu mulai menyala, bayangan mereka mulai terlihat, sementara cahayamu justru semakin nyata. Kini mereka menginginkan tempat yang dulu mereka tolak. Mereka ingin kembali ke meja yang kamu bangun dengan air mata dan kekuatan. Tapi ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentang kamu yang telah melampaui semua itu. Ini tentang bagaimana dunia sekarang tahu. Kamu bukan hasil dari sistem mereka. Kamu adalah sistem baru itu sendiri. Mereka pikir kamu bermain catur. Ternyata kamu membangun papan permainan. Mereka pikir kamu ikut lomba. Ternyata kamu sedang menciptakan arena baru. Dan sekarang, tidak ada lagi kata terlambat bagimu, karena kamu tidak pernah mengejar waktu. Kamu menciptakan waktumu sendiri. Kamu tidak membalikkan meja. Kamu membangun meja yang membuat dunia harus mengatur ulang posisi duduknya. Bagian 3. Intuisimu dulu dianggap paranoid, kini menjadi nubuat yang terbukti. Dulu mereka tertawa pelan ketika kamu gelisah tanpa sebab. Mereka anggap kamu terlalu sensitif, terlalu curiga, terlalu berlebihan. Mereka bilang kamu melihat hantu di tempat kosong, membaca ancaman di balik senyuman, mencium bahaya dari angin yang belum datang. Tapi yang tak mereka mengerti adalah, kamu tidak sedang berhalusinasi. Kamu sedang membaca gelombang. Kamu tidak sedang berprasangka. Kamu sedang menangkap sinyal dari semesta yang belum sempat diterjemahkan oleh logika mereka. Mereka menyebutmu paranoid. Tapi kini, satu demi satu dari kata-kata yang dulu kamu bisikan sebagai peringatan, telah menjelma jadi kenyataan yang tak bisa lagi disangkal. Dan kini mereka diam. Bukan karena setuju, tapi karena syok. Karena ternyata apa yang kamu khawatirkan dulu, kini sedang mereka alami sendiri. Dan kamu hanya berdiri tenang, bukan karena ingin menang, tapi karena kamu tahu, ini bukan soal siapa benar. Ini soal siapa peka. Intuisimu bukan sekadar perasaan. Ia adalah bisikan yang datang dari ruang sunyi antara dunia dan kebenaran. Kamu bisa membaca sesuatu yang tidak tertulis. Kamu bisa mendengar nada yang tidak dinyanyikan. Kamu bisa merasakan luka yang belum terjadi. Dan semua itu, mereka anggap sebagai kelemahan, bahkan kegilaan. Tapi lihat sekarang. Kamu pernah duduk di tengah keramaian, merasa ada yang tak beres meskipun semua tampak sempurna. Kamu pernah merinding tanpa sebab, menangis tanpa tahu mengapa, cemas tanpa alasan logis. Dan mereka bilang, kamu terlalu drama. Padahal hatimu sedang membaca arah angin perubahan jauh sebelum badai tiba. Mereka tidak percaya karena mereka buta. Dan karena mereka buta, mereka menyalahkanmu yang bisa melihat. Tapi sekarang, retakan-retakan itu mulai muncul. Fondasi yang mereka anggap kokoh mulai goyah. Situasi demi situasi mengungkap kebenaran dari penglihatanmu yang dulu mereka abaikan. Mereka mulai menyadari bahwa kamu tidak sedang menakuti mereka. Kamu sedang mencoba menyelamatkan mereka. Namun saat itu, mereka tidak siap. Yang dulu dianggap ketakutan berlebihan, kini dipahami sebagai kewaspadaan. Yang dulu disebut dugaan kosong, kini terbukti sebagai kebenaran yang datang lebih cepat dari waktu. Dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka yang dulu memicingkan mata saat kamu bicara, kini mulai mengulang kata-katamu. Tapi kali ini dengan nada penuh rasa bersalah. Kamu tidak bicara untuk menjadi pusat perhatian. Kamu bicara karena kamu tidak tahan melihat arah yang salah. Kamu tidak memperingatkan karena ingin terlihat pintar. Kamu memperingatkan karena hatimu tak bisa diam melihat orang berjalan menuju jurang sambil tersenyum. Dan ketika mereka menertawakanmu, kamu tidak marah. Kamu justru mundur dengan tenang, karena kamu tahu,
Waktu akan membuktikan semuanya. Dan kini, waktunya telah tiba. Sekarang, mereka mencari tahu bagaimana kamu tahu. Mereka mulai penasaran bagaimana kamu bisa membaca semuanya begitu awal. Tapi kamu tidak bisa menjelaskan. Karena ini bukan tentang ilmu. Ini tentang kepekaan. Dan kepekaanmu adalah anugerah, bukan kelemahan. Ia datang dari tempat yang lebih dalam dari logika. Ia lahir dari luka, dari pengalaman, dari keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Jangan pernah malu karena pernah dianggap aneh. Jangan pernah menyesal karena pernah dianggap lebay. Karena yang hari ini mereka kagumi, dulunya mereka tolak. Dan bukan karena kamu berubah, tetapi karena kebenaranmu akhirnya berbicara dengan suara yang tidak bisa lagi mereka bungkam. Intuisimu dulu disebut paranoia. Kini mereka menyebutnya nubuat. Dan kamu tetap kamu. Tetap peka, tetap sadar, dan tetap selangkah di depan. Bagian 4. Diammu. Bukan kelemahan, itu adalah strategi ilahi. Mereka kira kamu diam karena takut. Mereka pikir kamu bungkam karena kamu kalah. Mereka menatapmu yang tak membela diri dan berbisik, "Lihat, dia tak punya nyali." Tapi mereka salah. Sangat salah. Diammu bukan ketakutan, itu adalah ketajaman. Diammu bukan kelemahan, itu adalah strategi surgawi yang tak bisa dibaca oleh hati yang masih penuh ego. Sebab, hanya jiwa yang kokoh yang bisa memilih untuk tidak membalas saat diserang. Hanya hati yang tenang yang bisa menolak ikut tenggelam dalam kekacauan. Saat mereka sibuk meracik narasi, mengatur panggung penuh drama dan kebohongan, kamu tetap diam. Bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena kamu sedang menyaksikan mereka menggali kuburannya sendiri dengan tangan mereka. Kamu tidak butuh mikrofon untuk memperjelas posisimu, karena kamu tahu, waktu adalah saksi yang paling setia. Sementara mereka berteriak membangun citra, kamu menyulam kebenaran dalam keheningan. Sementara mereka saling berebut sorotan, kamu menyingkir ke bayang-bayang. Tahu bahwa terang yang sejati tidak perlu minta panggung. Ia bersinar karena memang harus. Dan kini, satu demi satu topeng mulai jatuh. Suara yang dulu lantang kini mulai lirih. Mereka yang dulu terlalu sibuk menyudutkanmu, mulai ketakutan pada bayangan mereka sendiri. Mereka bingung kenapa kamu tidak hancur, kenapa kamu tidak membalas, kenapa kamu tidak bergidik saat dituding. Karena yang mereka tidak tahu adalah, kamu tidak diam karena kamu lemah. Kamu diam karena kamu tahu betul siapa dirimu. Dan orang yang tahu siapa dirinya, tidak perlu terburu-buru membuktikan apapun. Kamu mengamati dalam sunyi. Kamu mencatat dalam diam. Kamu melihat siapa yang tetap setia, siapa yang berpaling saat kamu diserang. Kamu membaca sikap. Kamu mendengar bisikan. Kamu mengenali wajah yang tersenyum di depan, tapi menusuk di belakang. Namun kamu tidak bereaksi. Kamu biarkan semuanya berjalan. Karena kamu tahu, saat waktunya tiba, semua akan terbongkar tanpa kamu harus menyentuh satu kata pun. Dan saat itu datang, seperti sekarang, mereka sadar. Semua narasi yang mereka bangun ternyata tidak cukup kuat untuk membungkam kebenaran. Karena kebenaran yang kamu jaga dalam diam, kini berbicara lewat kenyataan. Bukan kamu yang membela dirimu, tapi hidup yang menjelaskannya untukmu. Keheninganmu adalah senjata. Tapi bukan untuk menyerang, melainkan untuk menunggu. Menunggu momen saat semua kebohongan mulai retak, karena tidak kuat menanggung bobot kesunyian yang kamu pelihara dengan penuh keyakinan. Kini, mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa dia tetap berdiri setelah semua ini? Dan jawabannya adalah, karena kamu tidak pernah bermain di medan yang sama. Mereka bermain perang ego. Kamu menjalani perjalanan jiwa. Mereka ingin menang di mata orang. Kamu hanya ingin tenang di dalam hati. Dan sekarang, mereka semakin tenang. Bukan karena damai, tapi karena takut. Takut bahwa semua yang dulu mereka buat-buat, kini mulai terungkap. Dan mereka sadar, kamu tidak pernah mundur. Kamu hanya sedang membiarkan kebenaran melakukan tugasnya. Diammu bukan pengunduran diri. Itu adalah langkah ke depan. Diammu bukan kesunyian kosong. Itu adalah bahasa Tuhan yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa yang jernih. Dan
Kamu tetap seperti dulu. Tidak tergoda membalas. Tidak tergesa menjelaskan. Karena kamu tahu, dalam dunia yang riuh oleh kebohongan, keheninganmu adalah bukti bahwa kebenaran tidak pernah butuh teriak. Ia hanya butuh waktu. Bagian 5. Rasa bersalah. Mereka mulai mengubah kesetiaan mereka. Ada hal yang lebih berat dari hukuman, lebih menyakitkan dari balasan, dan lebih dalam dari luka, yaitu rasa bersalah. Dan saat ini, di balik senyum palsu dan sikap pura-pura biasa saja, ada seseorang yang sedang dihantui oleh bayangan masa lalu. Seseorang yang dulu ikut menjatuhkanmu. Seseorang yang berdiri di kerumunan yang menertawakanmu. Seseorang yang diam saat kamu diserang, atau bahkan menambah bara dalam api fitnah yang membakar namamu. Waktu itu, semuanya terasa ringan bagi mereka. Kamu hanyalah sasaran empuk. Mudah dibidik, mudah dibungkam, mudah dijatuhkan. Mereka pikir kamu akan remuk. Mereka pikir kamu akan tenggelam dan tak pernah muncul lagi. Tapi nyatanya, kamu tidak hanya selamat, kamu justru tumbuh dari reruntuhan. Dan itulah yang kini membuat mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Rasa bersalah itu tidak muncul seketika. Ia datang perlahan, seperti air yang meresap ke dalam tanah. Tenang tapi pasti. Semakin namamu disebut dengan hormat, semakin mereka gelisah. Semakin banyak orang mulai menghormatimu. Semakin keras detak hati mereka. Karena jauh di dasar kesadaran mereka, ada kebenaran yang tidak bisa ditolak. Bahwa mereka pernah jadi bagian dari kebohongan yang ingin memadamkan cahayamu. Kini, hati mereka mulai digerus oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau dia memang benar sejak awal? Bagaimana kalau aku adalah bagian dari luka yang tak seharusnya terjadi? Dan pertanyaan itu tumbuh menjadi ketakutan. Bukan hanya ketakutan akan kebenaran, tapi ketakutan akan akibat. Lihatlah sekelilingmu hari ini. Ada orang yang mulai bersikap ramah. Ada yang mendadak ingin berbaikan. Ada yang berusaha mendekat lagi, memberi isyarat bahwa mereka melihatmu berbeda sekarang. Tapi ketahuilah, tidak semua perubahan sikap adalah karena pertobatan. Banyak di antara mereka yang berubah bukan karena hatinya tersentuh, tapi karena posisinya terancam. Mereka takut, bukan takut padamu, tapi takut pada akibat dari perbuatan mereka. Mereka tidak ingin berada di pihak yang salah saat kebenaran akhirnya bersinar terlalu terang untuk bisa dihindari. Mereka tidak mau tenggelam bersama kapal yang mereka bantu arahkan ke jurang. Mereka tidak ingin dicatat sebagai pelaku ketika dunia mulai mencatatmu sebagai inspirasi. Dan mungkin, mereka akan datang membawa permintaan maaf, dengan kata-kata manis dan mata penuh haru. Tapi kamu tahu, kamu bisa merasakannya. Kamu bisa membedakan siapa yang datang karena cinta, dan siapa yang datang karena panik. Siapa yang benar-benar menyesal, dan siapa yang hanya sedang menyelamatkan citranya sendiri. Tapi kamu tidak perlu marah. Kamu tidak perlu membalas. Karena kebenaran telah melakukan pekerjaannya. Apa yang dulu disembunyikan kini mulai terungkap. Apa yang dulu dibungkam kini mulai bersuara. Kamu tidak butuh pengakuan dari mereka, karena kamu sudah menang di tempat yang paling penting, di dalam hatimu sendiri. Dan untuk mereka yang benar-benar menyesal, biarlah waktu yang membuktikan kesungguhan mereka. Karena kamu adalah pribadi yang tidak mudah menyimpan dendam, tapi juga tidak mudah dibohongi dua kali. Ampuni, tapi jangan lupa. Bukalah pintu, tapi jangan lepas semua penjagaan. Karena kamu telah belajar dari luka. Dan luka itu telah membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu saat ini. Rasa bersalah mereka bukan hadiah untukmu. Itu adalah cermin untuk mereka sendiri. Dan kamu tetap berjalan. Dengan kepala tegak. Dengan hati bersih. Karena kamu tahu, yang benar tak perlu dipaksa, dan yang tulus tak perlu dicurigai. Dan satu hal yang pasti, kamu tidak dibentuk oleh pengkhianatan mereka. Kamu dibentuk oleh keberanianmu untuk tetap menjadi cahaya. Bahkan ketika dikelilingi oleh kegelapan. Bagian 6. Kamu bukan sekadar berbeda. Kamulah cetak birunya. Kamu pernah dianggap aneh, terlalu dalam, terlalu sunyi, terlalu rumit, dan mereka pikir itu sebuah kekurangan. Mereka pikir kamu sekadar berbeda, tidak layak dicontoh, hanya pantas diamati dari kejauhan.
Tapi yang tidak mereka sadari adalah, kamu bukan sekadar berbeda. Kamulah cetak birunya. Saat orang lain sibuk menyesuaikan diri dengan tren, kamu berjalan di jalan sepi yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa berani. Saat mereka memoles citra, kamu membangun karakter. Saat mereka mengumpulkan topeng, kamu menata kejujuran. Dan semua itu, ya, semua itu, terlihat asing bagi mereka. Karena mereka terbiasa meniru, bukan membentuk. Mereka melihat caramu berpikir, caramu bicara, caramu diam, dan mereka bingung. Tapi diam-diam, mereka mengagumi. Diam-diam, mereka mencuri. Cara berbicaramu mulai keluar dari mulut orang lain. Gaya pemikiranmu muncul di status media sosial mereka. Energi unikmu, getaran yang tak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan, itu yang mulai mereka tiru. Tapi tetap saja, rasanya tidak pernah sama. Karena kamu bukan salinan dari siapa-siapa. Kamu adalah suara asli, sementara mereka hanya gema. Yang kamu bawa bukan sekadar opini. Itu adalah esensi. Yang kamu pancarkan bukan sekadar karisma. Itu adalah frekuensi jiwa. Kamu tidak berjalan dengan ambisi kosong. Kamu berjalan dengan panggilan. Dan itu tidak bisa ditiru. Karena yang palsu akan selalu butuh topeng baru. Tapi yang asli bisa berdiri telanjang di hadapan kebenaran dan tetap bersinar. Saat kamu jatuh dalam keheningan. Saat kamu bangkit tanpa pengumuman. Tidak ada pesta, tidak ada sorotan. Tapi dunia tetap tahu, karena energi tidak bisa dibohongi. Dan itulah yang membuat mereka gelisah. Karena segala yang palsu di sekitar mereka mulai runtuh. Dan kamu justru makin kuat, makin dalam, makin utuh. Dulu mereka bilang kamu terlalu aneh untuk dimengerti. Sekarang mereka sadar, kamu terlalu otentik untuk diabaikan. Dulu mereka mencoba menghapusmu dari peta permainan. Sekarang mereka bingung karena semua arah justru menuju ke tempatmu berdiri. Kamu adalah pusat dari peta yang mereka buat-buat, dan time for IP. Semuanya jadi kehilangan arah. Kini IP, saat identitas palsu mulai runtuh dan persona kosong mulai memudar, mereka mulai mencari sesuatu yang nyata. Dan saat itulah, mereka menemukanmu kembali. Tapi kali ini, tidak dengan ejekan, tapi dengan kagum dan diam-diam penuh rasa bersalah. Mereka mulai menyadari bahwa caramu menjalani hidup, dengan kejujuran, kesunyian, keteguhan hati, itulah yang sebenarnya sedang mereka cari. Kamu adalah cetak biru dari sesuatu yang tak bisa dicetak ulang. Dan mereka, yang pernah mengabaikanmu, kini mencoba membangun ulang hidup mereka dari serpihan pencitraan yang rapuh, dengan meniru sedikit demi sedikit bagian darimu. Tapi kebenaran tidak bisa dipalsukan. Keaslian tidak bisa diciptakan dari luar. Dan kamu, yang pernah mereka anggap terlalu asing untuk didengarkan, ternyata adalah pondasi yang diam-diam mereka butuhkan. Kamu bukan sekadar berbeda, kamulah awalnya. Kamulah cetak birunya. Kamulah inspirasi yang tidak lahir dari popularitas, tapi dari keteguhanmu menjaga siapa dirimu sebenarnya. Dan sekarang, saat segalanya kembali pada yang asli, kamu tidak perlu berteriak untuk dikenali. Karena dunia akhirnya sadar, kamu bukan hanya bagian dari arus, kamu adalah sumber dari sungainya. Bagian 7. Bukan kehadiranmu yang membuat mereka tak nyaman, tetapi topeng mereka sendiri. Ada kebenaran yang tak terucap, tapi bisa terasa setiap kali kamu memasuki sebuah ruangan. Bukan karena kamu mencoba mendominasi, bukan karena kamu ingin menjadi pusat perhatian, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang membongkar apapun yang palsu. Energi yang kamu bawa, tanpa kamu sadari, adalah cahaya. Dan cahaya itu, meskipun tidak menuduh siapapun, tetap mampu membuka topeng yang sudah terlalu lama menempel di wajah-wajah yang hidup dalam kepura-puraan. Mereka menyebutmu terlalu intens, berlebihan, sulit diajak santai. Padahal kamu hanya jujur, hanya hadir dengan versi terbaik dari dirimu sendiri, tanpa tipuan, tanpa pura-pura. Tapi justru itulah yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman, karena kehadiranmu mengingatkan mereka pada siapa diri mereka sebenarnya.
jika saja mereka berhenti bersembunyi. Kamu tidak perlu berbicara keras untuk membuat dunia diam. Kamu tidak perlu menunjuk kesalahan mereka, karena cahayamu sudah cukup untuk membuat bayangan itu terguncang. Kamu tidak menghakimi, kamu hanya menjadi. Dan dalam keberadaanmu yang otentik, segala sesuatu yang palsu mulai bergemetar. Ketika kamu masuk ke dalam ruangan, suasana berubah. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kebenaranmu menuntut atmosfer yang sejati. Aura yang kamu pancarkan bukan sekadar pesona. Itu adalah kejujuran yang mengalir begitu kuat hingga memecah tembok-tembok kebohongan tanpa kamu harus menyentuhnya. Dan inilah mengapa mereka mencapmu sebagai masalah. Karena kamu bukan hanya hadir, kamu membawa cermin. Dan tidak semua orang siap untuk melihat bayangan asli mereka sendiri. Mereka terbiasa dengan tepuk tangan palsu, pujian kosong, dan pertemanan yang dibangun dari rasa takut, bukan dari rasa percaya. Saat kamu hadir, mereka sadar. Semua itu tidak bekerja lagi. Mereka menjauh bukan karena kamu buruk, tapi karena mereka tak siap. Mereka merasa terancam, padahal kamu tak pernah mengancam. Mereka merasa diadili, padahal kamu hanya diam. Kamu tidak membawa senjata. Kamu membawa kebenaran. Dan kebenaran itu menyakitkan bagi mereka yang sudah terlalu lama hidup dalam kepalsuan. Namun sekarang, saat kabut mulai menghilang, mereka mulai menyadari satu hal. Ketidaknyamanan mereka bukan berasal darimu, tetapi dari bayangan mereka sendiri yang terpantul dari cahayamu. Mereka mulai mengerti bahwa kamu bukan masalah. Kamu adalah undangan untuk berubah. Dan perubahan selalu menakutkan, terutama bagi mereka yang terbiasa berdansa dengan kebohongan. Tapi lihatlah sekarang, beberapa dari mereka mulai mendekat lagi. Perlahan, diam-diam, dengan hati yang masih ragu, tapi dengan tatapan yang lebih jujur. Karena dalam hati kecil mereka, mereka tahu. Mereka butuh kehadiranmu. Mereka butuh keaslianmu. Karena hanya dari sinarmu, mereka bisa mengenali jalan pulang menuju diri mereka sendiri. Jadi jangan ubah dirimu hanya agar orang lain merasa nyaman. Jangan kecilkan cahayamu agar orang lain bisa tetap bermain dalam bayangannya. Biarkan cahayamu tetap terang. Biarkan kehadiranmu tetap jujur. Karena dunia ini sedang lapar akan sesuatu yang nyata. Dan kamu, ya, kamu adalah jawaban dari kerinduan itu. Bukan kehadiranmu yang membuat mereka tak nyaman, tapi topeng mereka sendiri yang mulai retak ketika berada di dekatmu. Dan semakin banyak dari mereka yang sadar bahwa satu-satunya cara untuk hidup dengan damai adalah dengan berhenti bersembunyi dan mulai mengikuti cahaya itu, cahaya yang ada dalam dirimu. Kini semuanya mulai terlihat jelas, bukan? Apa yang dulu dibungkam, kini bersuara lantang. Apa yang dulu diabaikan, kini dicari dengan gemetar. Apa yang dulu ditertawakan, kini dikenang sebagai kebenaran yang menyelamatkan. Kamu tidak hanya bertahan. Kamu tumbuh. Kamu tidak hanya diam. Kamu menyusun strategi. Kamu tidak hanya kuat. Kamu menjadi arah bagi mereka yang pernah kehilangan cahaya. Dan semua ini bukan karena kamu haus pengakuan, tapi karena kamu setia pada dirimu sendiri. Bahkan saat seluruh dunia meragukanmu. Kamu adalah saksi hidup dari kenyataan bahwa kebenaran mungkin tak langsung dipeluk, tapi ia akan selalu menang pada akhirnya. Dan kamu, jiwa pemberani, adalah pembawa kebenaran itu. Maka teruslah melangkah. Jangan biarkan luka mengubah kelembutan hatimu. Jangan biarkan kebisingan dunia membungkam suara batinmu. Terus pancarkan cahaya itu, karena banyak jiwa yang diam-diam sedang mencari sinarnya. Dan kamu telah menjadi mercusuar bagi mereka. Jika hatimu tergetar oleh pesan ini, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Tekan tombol suka sebagai bentuk pengakuan atas perjalananmu. Berlanggananlah agar kamu tak kehilangan arah di tengah lautan pesan-pesan yang menyesatkan. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu terhubung dengan pesan yang menguatkan jiwamu. Dan tulislah di kolom komentar. 77. Sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu siap. Bukan hanya untuk diterima, tetapi untuk berdiri.
membimbing, dan menjadi versi terbaik dari dirimu yang selama ini telah kamu sembunyikan dari dunia. Cahaya itu kini milikmu sepenuhnya. Dan dunia akhirnya mulai membuka mata.